Di video ini saya akan memberikan penjelasan tentang supervised learning. Harapannya nanti kita akan mengetahui kira-kira data yang dimasukkan ke dalam algoritma supervised learning itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan implementasinya di kehidupan nyata kira-kira akan seperti apa. Nah, langsung contoh saja. Pertama, bisa kita lihat di sini, kita memiliki data training. Data trainingnya berupa gambar di sini. Kemudian setiap item yang ada di dalam data itu memiliki label. Nah, kalau di video sebelumnya, label ini juga bisa disebut sebagai output gitu ya. Nah, kemudian data dan label akan kita masukkan untuk diproses oleh algoritma supervised learning. Hasilnya adalah train model atau model pembelajaran. Nah, setelah itu nanti kita akan memiliki data testing atau data latih. Data latih ini belum atau tidak memiliki label. Kemudian data latihnya kita masukkan ke train model, kemudian kita mendapatkan outputnya, atau yang lebih dikenal juga sebagai hasil prediksi. Nah, yang harus diperhatikan di sini, di label ini, itu kita lihat nilainya adalah duck dan not duck. Itu adalah kategori. Contoh kategori yang lain itu adalah misalnya pria, wanita, itu kategori. Kemudian benar, salah, itu juga kategori, gitu ya. Nah, ini harus diingat kategori. Nah, jika supervised learning atau algoritma supervised learning ini mendapat masukan berupa data dan label yang berupa kategori, maka tipe supervised learning ini bisa kita sebut sebagai klasifikasi, gitu ya. Jadi nanti kalian akan mendengar algoritma klasifikasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya mendengar algoritma klasifikasi, maka kalian harus mencari data yang strukturnya seperti ini. Strukturnya adalah kelas labelnya itu berupa kategori. Nah, tapi kategori itu nggak harus angka sebenarnya ya. Jadi bisa saja 1, 0 itu juga bisa dianggap sebagai kategori. Nah, selanjutnya selain klasifikasi, supervised learning itu juga ada algoritma prediksi. Datanya bisa kita lihat di sini, misalnya contohnya gambarnya adalah gambar hewan yang sama. Kemudian bedanya di sini, dia memiliki respon variabel. Jadi karena ini angka, saya tidak menyebutnya sebagai kelas atau kelas label, tapi respon variabel. Kemudian nilainya itu berupa angka hasil pengukuran. Berbeda ya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi adalah kategori. Nah, data ini kita masukkan lagi ke dalam supervised learning algorithm atau algoritma supervised learning. Kemudian kita dapat lagi train model. Nah, kemudian kita masukkan lagi data testing. Data testingnya itu tidak memiliki respon variabel. Kemudian akan diproses oleh train model, maka dia akan memberikan hasil prediksi. Nah, hasil prediksinya itu berupa juga angka hasil pengukuran. Nah, ini berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kategori, itu kalau misalnya kelas atau kelas labelnya ada berupa kategori, maka tipe supervised learning-nya adalah klasifikasi. Tapi kalau respon variabelnya berupa angka hasil pengukuran, maka tipe supervised learning-nya adalah prediksi. Contoh yang lain. Contoh yang lain itu adalah kalau klasifikasi
itu biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan besok itu dingin atau panas gitu ya. Jadi kalau dapat data nanti dia akan memprediksi kira-kira besok itu dingin atau panas gitu. Kemudian kalau dengan algoritma prediksi itu akan menentukan dia besok itu suhunya berapa sih gitu ya. Jadi itu angka hasil pengukuran. Nah, dari dua contoh ini maka kita bisa ambil kesimpulan kalau supervised learning itu bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan prediksi. Kemudian, klasifikasi umumnya, kalau kita simpulkan, menggunakan nilai label atau kelas label berupa kategori. Tapi harap diingat, kategori itu bisa berupa huruf, jadi bisa saja kategori itu A, B, gitu ya, C, gitu. Bisa juga berupa string, tadi seperti duck, not duck, pria, wanita, atau bisa juga angka. Jadi 1, 0, atau 1, 2, 3 bisa juga. Jadi kategorinya itu berupa angka. Nah, tapi angkanya itu yang digunakan di sini itu bukan hasil pengukuran ya. Jadi memang seperti kategori gitu ya. Nah, kemudian kalau prediksi umumnya dia menggunakan respon variabel adalah angka hasil pengukuran. Nah, itu bedanya antara supervised learning dan unsupervised learning ya. Jadi itu bedanya. Di supervised learning tadi ada klasifikasi dan prediksi. Jadi kita sudah mengetahui apa itu klasifikasi dan prediksi dilihat dari datanya dan dilihat dari hasil prediksinya gitu. Hal ini penting karena biasanya mahasiswa itu datang ke dosen membawa data, tapi dia salah menentukan algoritmanya gitu ya. Jadi dia membawa data, kemudian respon variabelnya itu berupa angka hasil pengukuran, tapi dia ingin melakukan penelitian dengan menggunakan algoritma klasifikasi, nggak cocok gitu ya. Karena bukan digunakan untuk itu. Atau ada juga datang membawa data, tapi misalnya datanya itu tidak ada labelnya. Oh, artinya nggak cocok juga. Ini bukan supervised learning artinya. Datanya tidak bisa digunakan untuk supervised learning. Nah, jadi harapannya setelah menonton video ini, kalian kalau misalnya melihat data, itu akan tahu kira-kira ini supervised learning algoritma supervised learning yang bisa digunakan yang mana, klasifikasi atau prediksi.